Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang ibu bernama Indah yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Dari pagi Indah menyusuri jalan-jalan di Jakarta. Dia berjalan mendatangi warung-warung makan dan toko-toko untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Namun sampai siang hari Indah tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya itu. Dengan muka penuh harap dan kelelahan, dia tetap berjalan menyusuri jalanan kota sambil berharap ada orang yang mau menerimanya untuk bekerja. Indah sangat mengharapkan pekerjaan itu karena ingin membantu perekonomian keluarganya. Suami Indah hanya bekerja sebagai guru honorer sehingga gajinya tidak cukup untuk membiayai hidup sekeluarga. Maghrib pun tiba. Dengan langkah gonta Indah masih berjalan-jalan di daerah Cakung Kayu Tinggi. Tiba-tiba dia melihat seorang security yang sedang berjaga di depan sebuah pabrik. Sepertinya pabrik pembuatan kompor, teman-teman. Indah lalu menanyakan apakah ada lowongan di pabrik tersebut. Security itu pun bilang ada dan mulai besok Indah bisa mulai bekerja di sana. Masuk kerjanya dibagi 2 shift, masuk pagi dan masuk sore. Dan terkadang juga ada lemburnya sampai pagi. Mendengar omongan security itu, Indah pun merasa senang sekali tanpa curiga karena nggak ada tes kerja dan bertemu pihak pemilik perusahaan dulu. Tanpa pikir panjang, Indah menerima pekerjaan itu. Indah pun pulang ke rumahnya dengan gembira. Sesampainya di rumah, dia bilang ke suaminya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan dan besok bisa langsung bekerja. Keesokan harinya, Indah bangun pagi lalu mempersiapkan makanan buat kedua anak dan suaminya. Dia menyelesaikan semua rutinitas pekerjaan rumah seperti biasanya. Jam 5 sore, Indah bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Indah berangkat sendiri naik metro mini. Sesampainya di tempat kerja, dia mendatangi security yang kemarin dan diantarlah Indah ke dalam sebuah gudang. Di dalam gudang itu banyak sekali pekerja-pekerja yang lain. Sambil berkenalan, Indah lalu bertanya kepada salah seorang pekerja di sana, namun orang itu tidak menjawab. Dia hanya memperlihatkan cara memasang sumbu kompor. Tanpa bicara lagi, Indah pun melakukan pekerjaan itu dengan tekun. Namun anehnya, semua orang yang ada di sana tidak berbicara. Mereka hanya fokus bekerja sambil sesekali menganggukkan kepalanya. Indah berusaha menahan rasa kantuk dan capek karena baru beradaptasi dengan pekerjaannya ini. Tak terasa, subuh pun tiba. Indah pun bersiap-siap untuk pulang. Dia bergegas keluar dari gudang dan berjalan menuju jalan raya. Karena metro mini sudah tidak beroperasi, akhirnya Indah pulang naik ojek. Besoknya Indah masuk pagi, jam 9 dia berangkat dan diantar oleh suaminya. Sesampainya di tempat kerja, dia langsung bekerja memasang sumbu kompor, memindah-mindahkan kompor serta mengemasnya ke dalam kardus. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Indah lalu beristirahat sambil menunggu sang suami menjemputnya. Sementara di depan, suaminya sedang menunggu Indah keluar dari pabrik. Karena sudah setengah jam Indah tidak kunjung keluar, akhirnya sang suami bertanya pada seorang sapam yang kebetulan sedang bertugas dan tidak jauh dari lokasi. "Pak, kok istri saya belum keluar-keluar dari pabrik ya? Seharusnya kan udah keluar sejak setengah jam yang lalu," tanya suami Indah. Satpam pun balik bertanya, "Pabrik yang mana, Pak?" Dijawablah oleh suami Indah, "Pabrik kompor itu, Pak," sambil menunjuk ke lokasi di mana istrinya bekerja. "Hah? Bapak bercanda kali, pabrik kompor itu kan sudah lama terbakar 2 tahun yang lalu dan semua pekerjanya meninggal," jawab satpam tersebut. Suami Indah pun terkejut. Dia pun buru-buru mendatangi tempat itu. Dilihatnya sang istri sedang tertidur pulas pada sebuah gudang kosong tanpa penghuni. Indah pun dibangunkan dan bergegas diajak untuk pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, Indah menderita sakit yang lumayan parah serta mengalami syok dan trauma. Sampai akhirnya Indah meminta pada suaminya untuk dipulangkan ke kampung halamannya
untuk dirawat di sana. Namun setelah 2 bulan, sakit yang diderita Indah malah semakin parah hingga akhirnya Indah meninggal dunia. Cukup sekian cerita dari saya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.